Bella panik karena Vivi ketahuan kalau itu adalah Zaki. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini Mimin akan kembali ngebahas alur cerita untuk episode besok. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita bahas bareng-bareng bersama dengan Dramanesia. Bella selalu aja bikin kebohongan yang gak masuk akal. Alhamdulillah ya teman-teman, karena pada akhirnya Aksa berhasil menggerebek Zaki di episode besok. Kali ini gak ada pengecualian sama sekali atau gak ada lagi pengalihan isu. Kali ini semua benar-benar terbongkar secara gamblang. Kebodohan Bella memang ini terlihat cukup sepele. Gini, Bella ini kan ngerasa aman ya karena mengganti nama Zaki dengan nama Vivi. Lalu juga nggak pernah chat yang aneh-aneh. Jadi ya paling kirim lokasi aja. Seperti yang Aksa sebutkan pada episode tadi yang sama-sama kita tonton. Tapi kan tetap aja mencurigakan. Kenapa locationnya ada di hotel? Masa ketemu sama sahabat di hotel terus? Meskipun perempuan nih, kan ceritanya begitu. Kan terlalu aneh buat Aksa, sehingga pada akhirnya Aksa ngerasa kalau ini ada sesuatu yang aneh dan akhirnya langsung menghampiri nomor tersebut. Dikiranya Aksa bego ya teman-teman, karena begini, Aksa tuh capek. Walaupun Bella terlihat sudah mempersiapkan semuanya demi Aksa, tapi kan ya apa yang Aksa dapat di episode kemarin di hari Senin itu kan udah cukup bagi Aksa tahu siapa istrinya yang sebenarnya, siapa Bella yang sebenarnya. Hanya menilai sesuatu dari harganya saja dan uangnya dan nilainya, bukan menghargai hal yang lainnya. Sehingga dari situ pun juga sudah bisa disimpulkan kalau Bella itu udah benar-benar bikin Aksa tuh males. Jadi ketika Bella menyiapkan semuanya di balkon, pesta ini, pesta itu, ya Aksa udah gak mau tahu teman-teman. Karena bagi Aksa semuanya sudah terlalu cukup menyakitkan bagi Aksa. Ya bagaimanapun juga teman-teman, kesan pertama memang begitu menyakitkan. Bella tuh terlalu ngeliatin kalau Bella tuh berkuasa seenaknya sama Aksa, sehingga karena Aksa pun juga baik di mata Bella, membuat Bella tuh ngerasa gampang deh, Aksa ini pasti bakal maafin. Gak mungkin Aksa gak akan maafin. Salah besar. Justru disinilah letak kelemahan dari Bella itu. Makanya ketika Aksa memutuskan untuk mencari siapa Vivi itu teman-teman, ini gak bisa lagi dibendung lagi. Dan pada akhirnya semua ketahuan juga. Bella gak bisa bergeming, gak bisa berkutik, karena pada akhirnya semua benar-benar ketahuan kalau Vivi itu adalah Zaki. Yang pada akhirnya bikin Aksa pun juga kesal, marah, emosi, karena ternyata justru yang berselingkuh itu adalah Bella. Soalnya begini, cara Bella menuduh Aksa dan Amir itu salah besar. Kan Bella nih tahu Amira ini itu semua ide dari Bella. Bayangin, Bella yang ide, tapi Bella juga yang marah. Secara otomatis ya Bella yang salah dong. Kalau memang dari awal Bella nggak mau ada pernikahan ini, ya nggak perlu. Sekarang ujung-ujungnya apa? Amira udah mengandung anaknya Aksa, tapi Aksa nggak boleh bareng sama Amira. Ya nggak bisa dong. Orang Amira ini adalah asisten Aksa di kantor, ya pasti bakal bareng-bareng terus. Sehingga ini benar-benar bikin Aksa pun juga muak. Jadi maunya tuh apa nggak jelas, ngalor ngidur nggak jelas. Dan ini benar-benar bikin Aksa pun juga marah semarah-marah. Dan ingat ya, sekarang Aksa udah nggak bodoh lagi. Kata-kata cerai besok akan segera keluar dari mulutnya Aksa untuk menalak si Bella, karena ketahuan Bella ini berselingkuh dengan Zaki dan Vivi itu adalah Zaki. Puas banget, seneng banget, happy banget, karena memang Aksa yang sebaik ini tidak pantas untuk Bella yang sejahat itu. Bella udah terlalu banyak bikin kejahatan yang bikin Aksa sakit hati, udah terlalu banyak menyakiti hatinya Aksa. Pokoknya bener-bener gak pantas lah sebagai seorang istri berselingkuh. Meskipun ya Bella ini tuh kan menikahi Aksa memang udah rencana juga ya.
rencana dari Bella dan juga Zaki, tapi tetap aja salah mau gimana pun juga. Kalau sudah bersatu dalam ikatan suci pernikahan, ya sudah, menikah saja dengan sangat baik. Kalau tujuannya jelas, tujuannya benar, maka akan berakhir dengan benar juga. Namun jika tujuannya adalah salah, maka akan berakhir dengan kesalahan juga. Kebayangkan teman-teman akan seperti apa? Hingga pada akhirnya hal inilah yang benar-benar gak bisa lagi ditolerir oleh Aksa juga. Nah, Amira teman-teman akhirnya mengetahui kabar ini. Aksa pun juga memanggil Amira dan sebagainya. Karena tentu ya siapa lagi orang terdekat Aksa sekarang kalau bukan Amira. Uniknya Aksa ini tuh meskipun sudah menikah dengan Bella jauh lebih lama, tapi gak pernah merasakan hangatnya pernikahan. Gak merasa dekat. Jadi selama Bella tuh kayak sama pacar aja gitu loh. Ngasih uang, pergi. Ngasih uang, pergi lagi. Ngasih barang, pergi lagi. Tanpa ada ikatan batin yang begitu kuat. Coba lihat deh sama Amira. Aksa jarang banget ngasih uang. Bener-bener pure hati. Pure koneksi, cinta, perasaan, suka. Yang inilah pada akhirnya bikin Aksa tuh kan pasti akan selalu membanding-bandingkan si ular Bella dengan si cantik Amira. Itu pasti bagaikan langit dan juga bumi nih teman-teman. Sehingga bagi Aksa gak begitu sulit untuk menalak Bella ketika ketahuan jika Vivi itu adalah Zaki. Dan ini bener-bener bikin Bella gak berkutik lagi. Good job buat Aksa yang akhirnya pintar, berani, dan bisa setegas ini. Karena kan udah terlalu cukup lama juga ya teman-teman. Sebelum-sebelumnya kita semua tahu Bella udah terlalu banyak seenaknya. Aksa terlalu banyak gampang dibohongin, gampang dikibulin. Padahal beberapa waktu yang lalu ada beberapa adegan yang memperlihatkan harusnya Aksa tuh percaya kalau Zaki itu adalah pacarnya Bella dan selingkuhan dan sebagainya. Tapi ya waktu itu kan Zaki berhasil nipu Aksa dan juga Aksanya pun juga waktu itu ya masih bucin loh sama Bella ya. Jadi Aksa sulit untuk dipengaruhi. Nah kalau sekarang kan udah beda cerita ya teman-teman. Aksa udah sayang sama Amira. Mata, hati, dan pikirannya udah terbuka. Sehingga gak akan mudah ditipu kembali. Tidak akan pernah mudah, gak bisa lagi. Dan ini yang akan ditunjukkan oleh Aksa di episode besok. Jujur senang banget karena memang Aksa pertamanya harus mengetahui dulu perselingkuhan antara Bella dan juga Zaki. Biar selanjutnya ada step yang bisa diambil oleh Aksa untuk menceraikan Bella. Setelah itu usir Bella dan jangan sampai biarkan Bella ini untuk terus tetap berada di rumahnya Pak Bastian Radian. Apalagi teman-teman di episode besok Pak Bastian akan comeback lagi. Setelah 2 hari ini gak muncul, kangen juga ya. Karena kan gak bisa dipungkiri Pak Bastian ini adalah salah satu orang yang benci kepada Bella. Dan kebayang ketika besok ada Pak Bastian Radian, maka tamat sudahlah riwayat dari Bella ini. Wah happy banget ya teman-teman. Maksudnya tuh akhirnya permasalahan satu persatu udah mulai terangkat juga. Ya memang ya, meskipun besok pada akhir ketahuan kalau Vivi itu adalah Zaki, dan kalaupun nanti bercerai Bella dan juga Aksa, ini kan memang gak akan bikin permasalahan tuh berhenti di situ saja. Pasti akan muncul masalah baru. Yang gak apa-apa, gak salah juga. Atau yang terpenting Aksa tahu Bella selingkuh, dan Aksa pun juga tahu Bella ini tuh ya udah gak mengandung lagi gitu teman-teman. Sehingga kalaupun nanti muncul masalah baru, it's okay, gak apa-apa. Yang terpenting Aksa terbebas dari wanita toksik yang bernama Bella ini. Kedepannya biarkan Aksa bahagia bersama dengan Amira tanpa harus diganggu lagi oleh Bella. Bayangin ya, lucunya Bella tuh di sini. Bella yang punya ide untuk mempersatukan Aksa dan juga Amira, tapi justru Bella yang tersingkirkan oleh idenya sendiri teman-teman. Keren ya. Keren banget ya teman-teman ya. Sebodoh itu memang Bella. Makanya jadi istri jangan selingkuh. Akhirnya berakhir tragis seperti ini. Jujur seneng banget karena memang ini pantas untuk Bella. Apalagi kan Aksa ini terlalu baik ya teman-teman. Terlalu penyayang, gampang banget percaya dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya Aksa
benar-benar keluar dari zona nyamannya, gak mau tertipu lagi. Dan akhirnya Aksa pun juga kaget pada saat menemukan ternyata Vivi itu adalah Zaki. Gimana teman-teman? Apakah Aksa langsung menalak Bella, menceraikan dan mengusirnya, atau menghajar Zaki terlebih dahulu? Coba kalau menurut teman-teman apa dulu nih? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.